Tes, tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya. Jelas, Pak. Oke, makasih infonya. Baik, alhamdulillah kita udah di pertemuan ke-11 ya, teman-teman. Maaf kalau belum bisa tatap muka ya, karena ada keperluan dari kampus juga tadi. Baik, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan bahas tentang hukum perbankan ya. Saya share screen-nya. Apa sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang hukum perbankan, cuma ini saya jelaskan tentang dasar-dasarnya saja. Karena hukum perbankan itu sangat luas cakupannya ya. Mulai dari apa sih definisinya, yaitu kumpulan pengaturan hukum ya, peraturan-peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan dari segala aspeknya, ekonomi, dan juga budaya organisasi perbankan itu seperti apa yang ditinjau dari pandang hukum. Nah, pengaturan bidang perbankan ini menyangkut tentang dasar-dasar perbankan, terus kedudukan hukum pelaku perbankan, ya. Jadi dari pihak direksi sampai dengan pihak staf, ya, sampai dengan berkaitan ketentuan dan kaidah-kaidah dari hukum itu sendiri. Perbankan ini mulai dari dasar perbankan, adanya norma-norma, terus aturan, ya, tentang kesehatan bank itu gimana dan profesionalisme pelaku bank itu gimana di mata kita mengarah tentang kedudukan hukum dari pelaku perbankan. Seperti gimana sih caranya untuk bertindak sebagai komisaris, direksi, karyawan hingga ya afiliasi lainnya. Terus kita mengarah dari kedudukan hukum ke kaidah perbankan. Maksudnya adalah ketika persaingan yang nggak wajar ya dengan terhadap kerahasiaan data nasabah. Terus kaidah organisasi yang mengatur tentang kebijakan ekonomi dan moneter seperti halnya Dewan Moneter Dasar Bank Sentral Indonesia itu Bank Indonesia ya. Terus adanya keterkaitan peraturan dan kaidah hukum yang mengatur hubungan logis antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, perbankan ini merupakan suatu sistem menjadi suatu kesatuan bersifat kompleks ya, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja secara aktif dapat mencapai tujuan ini seperti apa, yaitu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar karena perbankan ini merupakan bagian dari hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi merupakan bagian dari aspek hukum secara keseluruhan. Indonesia dari segala coraknya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik dari segi sosial, budaya maupun secara perkembangan dari pembangunan itu sendiri. Kekerasan dari hukum perbankan di sini kita harus mengaca pada ideologi yang di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Pertama, usulnya berdasarkan asas demokrasi ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dan mengatur dana dari masyarakat. Sarana memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk aktivitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini ciri-ciri negatif dalam demokrasi ekonomi
ya, yang mempengaruhi secara keseluruhan dari perbankan adanya sistem tribalism. Ya, ini ada eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Ya. Jadi penjajahan ya. Terus adanya sistem etatisme ini maksudnya adalah negara beserta peraturannya bersifat dominan tanpa besar. Ya. Ini dilakukan di sistem ekonomi sosialis komunis ya di Rusia. Terus adanya dirinya monopoli itu merugikan masyarakat. Masyarakat yang dapat berkembang. Gitu. Ini sumber hukum perbankan di Indonesia dari UUD 45 ya dengan amandemennya, terus undang-undang pokok diperbankan seperti UU nomor 7 tahun 92 sampai dengan UU nomor 3 tahun 24. Terus yang ketiga KUH data, terus KUH pidana dan KUH dagang. Terus yang keempat peraturan pemerintah, terus yang kelima perpres peraturan presiden, yang keenam keputusan menteri keuangan, ya. Terus yang ketujuh hingga peraturan Bank Indonesia. Ini faktor menggunakan hukum pembangunan Indonesia dimulai dari perjanjiannya ya, yang diatur dari pasal 1338 BW bergulir Book. Ini KUH Perdata ya, ini tentang perjanjian yang dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang. Nah, terus kalau yang kedua tentang jurisprudensi, ini sebagai sesuatu yang penting dalam rangka perbankan. Terus yang ketiga tentang doktrin, ya, pendapat para ahli hukum yang ternama yang disebutkan sebagai sumber hukum. Ya, doktrin artinya gitu ya. Jadi kalau ada hukum yang melempar untuk suatu pendapat, dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, ini ada yang namanya hukum administrasi negara. Ya. Dan izin itu bagian penting untuk mendirikan dan menjalankan usaha perbankan. Terus dari legal matrixnya kita lihat adanya sifat juridis dalam administrasi negara, menjaga mengenai perizinan untuk mendirikan dan menjalankan usaha bank itu gimana. Terus ada yang namanya UU nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Itu sebelum mendirikan bank harus terlebih dahulu memiliki izin dari Menteri Keuangan. Terus setelah itu ada yang namanya keputusan pemerintah, penetapan rencana maupun norma penjabaran dari hukum administrasi negara yang berhubungan dengan perbankan. Aksesnya hukum perbankan, ya. Yang pertama adanya akses demokrasi ekonomi yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam demokrasi ekonomi yang bersifat Terus yang kedua adanya akses kepercayaan yang dinamakan fiduciary principle, itu hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah ya, dan hubungannya yang menjaga kesehatan bank itu sendiri. Terus yang ketiga adanya akses kerahasiaan, sekarang termasuk bank merahasiakan keuangan nasabah, jadi nggak boleh diperluaskan informasi tentang akun nasabah terkait. Terus yang keempat tentang akses kehati-hatian, ini dinamakan prudential principle, yang digunakan oleh masyarakat yang dipercayakan pada bank. Ya. Ini ciri-ciri demokrasi ekonomi berdasarkan 55, yang poin 123 di pasal 33 ayat 123 ya, itu tentang ekonomian, ya, keluargaan, terus korupsi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan pasti bumi dan air dan lainnya yang dikandung kekuasaan negara juga karena faktor vital yang dikuasai oleh negara prinsipnya. Nah, ini hubungan masyarakat dengan bank ini dari masyarakat sebagai nasabah, ya. Ini menabung di bank, ya, mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank, ya. Yaitu bank berhubungan dengan bank sentral atau bank Indonesia untuk investasi, dan bank sentral itu sendiri dipengaruhi oleh
Masukannya dipengaruhi oleh cadangan devisa, migas, fiskal, dan ekspor. Masukannya karena bank sentral itu sebagai bank penjamin di bank di Indonesia ya. Dan sumber dana bank sentral juga dapat dari pinjaman dari luar negeri. Setelah itu dari bank sentral menetapkan bunga untuk bank terkait ya, bank umum ya. Yaitu bank umum itu dapat menetapkan dengan suku bunga yang diperoleh atau dikenakan ke nasabah, masyarakat ini sebagai nasabah gitu ya. Lembaga di Indonesia ya, dari segi sifat hukum sebagai sarana perubahan, terus dari segi perannya yaitu sebagai peran aktif dari hukum untuk mengelola tujuan yang dikehendaki. Terus itu ada UU nomor 7 tahun 2002 tentang peran dan pembangunan, dan UU nomor 3 tahun 2004 tentang bank sebagai perumahan sosial dan kesejahteraan rakyat. Nah, di replika kedua ya, ini masih dipakai sampai dengan sekarang tentang pembicaraan di bidang hukum dan kesadaran akan hukum. Lembaga itu gimana? Itu bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dasar lalu atas pembayaran, ya, peredaran uang. Kalau bank sebagai badan usaha, ya, itu prinsip pokoknya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan, kredit dan bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, ya, untuk kesejahteraan rakyat banyak ya. Nah, fungsi bank sebagai financial intermediary yaitu usaha utama menghimpun dana masyarakat untuk memberikan jasa lainnya dalam kualitas pembayaran. Jadi terkait dengan produk-produk perbankan. Jadi, lembaga keuangan menjadi badan usaha ini tadi dimaksudkan agar para pelaku bank itu lebih profesional dalam mengelola dana dari masyarakat. Jadi dana dari nasabah yang disimpan dapat terlalu lebih profesional. Ini tentang prinsipnya lembaga keuangan ya, definisi hingga peraturan pemerintah. Usaha pokoknya lembaga keuangan. KBP itu lembaga keuangan bukan bank ya. Agen asuransi, terus agen ini perkreditan ya, Adira, IPF dan sebagainya. Ini persyaratannya dan segalanya. Ini ada jadi ada fungsi bank untuk mengelompokkan ya tadi sebagai pedagang dana, jadi wahana dapat mengimpul dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Terus sebagai transaksi perdagangan dan pembayaran uang sebagai penghubungan nasabah dalam membuat transaksi. Oke, jenis bank ini dapat dari fungsinya tadi ya. Terus kepemilikannya baik itu dimiliki oleh negara, swasta maupun dalam bentuk koperasi. Terus dari segi penciptaan uang viral. Ini bank sentral, bank Indonesia dari sisinya juga umum ya, muamalah ya, terus bank tabungan maupun bank bangunan. Ini ada detail dari segi kependudukannya, ada bank umum dan BPR atau bank pemerintah rakyat ya. Bank ini adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah ya. BPR itu sendiri bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam sembahyang. Saja.
bank sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia ya, undang seperti adalah lembaga negara yang punya wewenang untuk mengeluarkan arus pembayaran yang sah ya, dengan memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, pada tanggal pasal 23 Undang 45 yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral itu yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Di ayat 3 BI akan dapat memiliki uang sebagai alat pendapat keluarganya dan jangan naik turun. Ini mencegah terjadinya inflasi. Terus di Undang-Undang 9 pada pasal 7 tujuan Bank Indonesia adalah mencapai 9 miliar rupiah yang dibutuhkan di ibu kota. Ya, ibu kota saat ini Jakarta ya. Ya. Ini mendukung perkembangan ekonomi hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah ini aspek terkait dengan banknya terintegrasi. Jadi ada masyarakat antar bank, terus nasabah dan pemerintah dari luar pengaji bank. Terus dari dalam organisasinya, jadi artinya bankir atau pengelola hingga pemilik ya, dewan komisaris juga. Bahas tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, merger ini berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang 7 tahun 92 menambahkan yang dimaksud dalam merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dan memperkaya bank lain dengan tanpa melikuidasi. Di Bank Mandiri sekarang merger dari Bank Negara dan bank kecil lainnya. Terus kalau konsolidasi di bidang perbankan ini dia diatur dalam pasal 1 angka 26 ya. Nah, ini konsolidasi yang dimaksud adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membutuhkan bank tersebut dengan atau tanpa konsolidasi. Terus akuisisi dari pengambil alihan kepemilikan satu bank yang mengibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank berkaitan. Maksudnya bank besar yang membeli dan mengambil alih sahamnya bank kecil ya. Sehingga bank yang besar tersebut dapat terus berkembang. Pengawasan terhadap bank dari pemerintah ya, ada kebijakan perbankan yang memudahkan masyarakat dengan didasari atas asas kepercayaan ya. Nah, dari sektor perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat pasti ya. Terus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian khususnya dalam kerahasiaan data nasabah ya. Artinya jika itu semua optimal, kesehatan bank itu dapat tercapai. Yang diperlukan lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan lembaga perbankan. Jadi artinya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dari perlindungan konsumen, yaitu bidang layanan perbankan, ya, menganggap nasabah merupakan konsumen dari layanan jasa perbankan yang harus diutamakan. Jadi pengerahan dana, itu nasabah yang menyimpan dananya pada bank, baik sebagai penabung, deposan yang deposito ya, maupun yang tentang surat berharga lainnya. Gitu. Yang ketiga, dalam penyaluran dana, itu nasabah dianggap sebagai debitur maupun kreditur, ya, kreditur yang mendanai kredit, debitur yang menerima kredit. Nah, ini usaha pengelolaan nasabah pada usaha perdata pada pasal 165 KUH Perdata ya, menyebutkan bahwa bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusannya. Nah, ini perbuatan melawan hukum bagi pengurus perbankan, misalkan ada tindakan penggelapan ya, yang dimaksud adalah
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri karena sesuatu yang serunya itu sebagian adalah kepunyaan orang lain. Ya. Ini seperti tindakan penggelapan atau jenisnya atau pencucian uang, ya, korupsi dan sebagainya. Ini peraturan konsumen yaitu peraturan Bank Indonesia. Tentang penyebut dana tadi, pelayanan perbankan dari produk bank, ya. Nah, kewajiban dari bank sendiri tentang pengenalan data nasabah, ya, yang jadi dimaksud adalah yang pertama, bank wajib untuk menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, ya. Terus yang kedua, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam verifikasi nasabah. Jadi nasabah diverifikasi, apalagi dalam hal pemberian kredit, ya. Terus yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Yang keempat, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang satu, bank wajib meminta informasi mengenai yang pertama identitas calon nasabah, dimana identitasnya itu harus jelas, ada KTP, KK untuk pesertanya. Terus yang kedua, maksud dari calon nasabah dengan melakukan pengurusan bank maupun identitas pihak lain yang terkait dengan nasabah tersebut. Selanjutnya, wajib memiliki kebenaran dokumen identitas, yaitu penelitian kebenaran nasabah tersebut, kelaikan nasabah, hingga kebenaran dokumen pendukung yang diserahkan oleh nasabah. Dari tindak pidana perbankan ada bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ini berhubungan dengan hukum pidana, ya. Jadi mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang nggak boleh dan mana yang boleh dilakukan oleh pelaku perbankan. Ancaman atau sanksi bagi pidana bagi siapa yang melanggar dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Oke, itu poin-poinnya. Untuk lebih jelasnya ada di materi di e-learning, teman-teman. Baik, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan, teman-teman? Ada, ini mau saya jelaskan tugas kelompok ya teman-teman ya, untuk minggu depan mulai presentasi ya. Ini di kelas ini ada berapa kelompok ya waktu itu ya, yang kelompok sebelum UTS itu ya? Ada 7 kelompok ya teman-teman ya di sini ya, di kelas B1 ini ya. Iya benar ya, ada 7 kelompok ya. Oke, nah bentar saya konfirmasi lagi. Kelompok 1 ini ketuanya Dwi Yuliana Pratiwi. Terus kelompok 2 ini ada Muhammad Farid Ramadhani.
ya. Kelompok 3 ini ada Muhammad Idrus Kisamudin, ketuanya. Terus kelompok 4 ini ada Bobi Arianto. Terus kelompok 5 ini ada Denny Krisna Setiawan. Terus kelompok 6 ada Wahyu Danang Setiawan. Terus kelompok 7 ada M. Ilham Ardiansyah. Benar ya teman-teman ya? Betul, Pak. Ya. Oke. Ini tugas kelompoknya instruksinya sama yang untuk yang seperti tugas kelompok pra UTS ya. Jadi nanti ada studi kasus ya. Yang membedakan studi kasusnya aja ya. Sesuai topik yang materi setelah UTS ya. Nanti dikerjakan di Microsoft Word ya untuk makalahnya dan PowerPoint untuk presentasinya nanti. Ya, jadi masing-masing anggota kelompok wajib untuk submit e-learning ya. Meskipun filenya sama nggak apa-apa ya. Tapi tetap masing-masing wajib ya. Nah nanti itu di pertemuan minggu depan ya, ke-12 kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang akan presentasi. Terus pertemuan ke-13 itu kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Terus pertemuan ke-14 itu kelompok 5 dan kelompok 6. Terus pertemuan ke-15 ya, kelompok 7. 15 ya. Nanti saya tulis di e-learning ya teman-teman ya. Ditanyakan teman-teman? Nggak ada, Pak. Ya. Nanti tentang instruksi dan studi kasus itu saya upload di Tekning ya. Kan kalau yang ditanyakan dulu yang kurang jelas tentang ini tugas kelompoknya. Kalau pilih pas 13 lagi. Mau tadi mau mbak saya tuh aku kejadian kok mau terus ki apa solusinya aku ngomong itu apa Dan nanti ini ya submitnya di learning untuk masing-masing bagian data presentasi per kelompoknya maksimal H-1 ya. Jadi sekarang apa? Jadi Selasa udah submit di learning ya. Jadi minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, Pak. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang kan beberapa waktu zoom-nya juga mau habis, zoom yang free ya. Nanti dulu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, semoga bisa menerapkan dalam suasana yang ini ya, tatap muka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.